apa ngebahas anime One Piece sedikit banget loh anjing. Sumpah Sedikit ya. sedikit banget Bridging doang ya. Bridging doang isinya susu. Oke guys, balik lagi di OPW Obrolan para wibu Duso. Kangen konten aing. Udah lama ya? Udah lama pak. Udah lama. Udah 2 tahun pak saya nggak kesini. Matanya ini. Matanya. Habis merantau kemana kamu? Apa demo? Enggak. Iya sih di demo juga ada. Kan lagi seru nih. Lagi seru ya? Lagi seru. Nih dunia ini terutama di Konoha tuh lagi seru. Lagi banyak ya? event. Lagi banyak event ya? Lagi banyak event. Lagi event ya? Tadi pagi aja ada event pak. Rame banget pak. Event survival ya? Survival sekali ya. Katanya tema eventnya mengenang 98. Mengenang 98. Mengenang 98. 98 ya. Iya. Ini otaknya fresh nih. Fresh banget. Itu ada lootingnya juga pak ya? Iya, ada lootingnya. Apa tadi? Di event adventure sekali ya. betul. Scavenger hunt ya. Iya, scavenger hunt. Scavenger hunt ya. Jadi di event itu tuh ada momen misi-misinya tuh scavenger hunt, gitu kan, pembakaran. Betul. Checkpoint 1 misinya apa? Gitu kan. Ada checkpoint 2 ada misinya lagi. Iya, betul. Terus itu loh eventnya loh. Anjir. Iya, tapi mostly banyaknya penjarahan sih. Penjarahan. Jadi ngambil loot yang tersedia di situ. Loot yang tersedia gitu ya. Istimewa sekali ya. Istimewa sekali event hari ini, Pak. Event hari ini ya. Betul. Aduh, warna-warni Konoha emang. Betul. Isi isu, Pak. Isi Isu Konoha. Cuma saya nggak ikut, Pak. Sayang sekali saya nggak ikut. Lah kalau ikut lumayan apa ya? Teman saya dia nggak nyalek dapat kursi pak. Waduh. Iya. Dia nggak ikut. Bagi-bagi sembako. Nggak modal. Nggak nebar janji. Dapat kursi pak. Yang harganya ratusan juta itu loh. Waduh. Betul. Harganya ratusan juta. Ya? Ratusan juta loh kursinya. Jadi memang buat balik modalnya pun harus kerja keras. Ini tanpa effort ya? Tanpa effort ya. Dapat kursi. Iya. Itu kursi. Ini kan bahan jati bener pak. Iya, berat pasti. Pasti berat. Kita akuin pasti berat banget itu kursi. Tanggung jawabnya juga berat kan duduk di kursi itu. Betul. Harusnya tanggung jawabnya berat. Bukannya ada kerusuhan malah jalan-jalan ke luar negeri. Ya iya. Mengamankan diri. Goblok. Dan di situ tuh salah satu ada yang dulunya saya respect pak. Karena komedian yang menurut kata saya wow gitu tuh. Tapi semenjak itu malah hidup dia yang jadi komedian. Jadi komedi, anjir. Karena kan komedi nggak lucu, Pak. Iya. Jadi dia memilih melawak di kursi itu. Melawak di kursi. Lebih gampang. Ya kan? Betul. Kenapa jadi bahas ini, anjir? Ya kan ini aja. Refreshing, Pak. Refreshing. Sebelum masuk ke pembahasan. Recap ya? Iya, recap. Recap hari ini ya? Recap hari ini. Recap event hari ini ya, guys. Tujuan utama kita main course ya. Main course hari ini adalah ngebahas tentang anime bertema labirin. Adventure. Scavenger hunt. Nah, nyambung ya. Nyambung ya. Looting ya. Bersama harem. Ya, papi. Itu papi loh. Saya julukannya loh. Ya. Saya julukannya papi. Papi siapa tuh? El Papi loh. El Papi. Aduh. Saking fokusnya sama story-nya. Karakter-karakternya saya lupa namanya, Pak. Saking fokus banget sama story-nya. Tuh anime. Aduh. Tapi anime-anime yang ente tahu ya tentang labirin apa aja? Yang pertama pasti ya The Pioneer of bapaknya Isekai. Iya. Siapa tuh? Mushoku Tensei. Oh. Iya, Mushoku Tensei itu kan digadang-gadang kan pionirnya Isekai. Ya kan cerita yang memulai Isekai. Iya, cerita yang memulai. Light novelnya. Iya, light novelnya. Bukan animenya ya. Bukan animenya ya, kawan-kawan ya. Kalau ada yang nggak terima loh, kok padahal kan ini dulu light novelnya. Gitu ya. Memang diangkatnya agak telat ya. Mushoku Tensei itu udah selesai dulu web novelnya, baru diangkat animenya ya. Nah, yang masih bilang Sao anime isekai gua tampol loh. Sao itu bukan anime isekai kawan. Anime game, dia masih bisa logout ya. Dia masih bisa logout
ke dunia aslinya. Ya, aslinya ya. Kalau dari ini apa namanya Overlord, nah itu Tuh, isekai. isekai karena dia mati di dunianya. Itu mati kenapa sih Pak sebenarnya? Kurang gizi, Pak. Wah anjir. Tulang semua soalnya. Kurang semua, Pak. Cuma saya masih bingung loh di anime Overlord ya. Ini agak melenceng sebentar ya. Karena dia cuma login game kan awalnya. Normal kan? Login game di pas tutup server. Iya pas tutup server. Kok bisa mengakibatkan dia kehilangan nyawa gitu. Karena adminnya udah tutup server duluan, dia telat login, Pak. Kok telat logout. Logout, Iya kan? Pak. Iya, cuman kayak aduh. Buat kematian si di dunia nyatanya kayak kurang impact gitu loh. Iya, karena dia kan into banget sama Yugo Drasilnya tuh, Pak. Gitu kan. Sangat saking cintanya sama Yugo Drasilnya. Saking cintanya. Ya kan? Kayaknya kalau teman-temannya ikutan login juga pas di server tutupnya tuh, Pak ya. Sama aja, Pak, ikutan juga, Pak. Kasusnya bakal sama. Oke. Adventure dia segila itu. Dah terus di ending dia bangun. Ternyata bisa logout. Ya kan kayak anjing ya. Itu dia logout kan di jam 2 kayak jam 2 sampai jam 1 malam. Iya. Katanya jam 5 harus kerja. Iya. Itu kan petualangan segila itu cuman kayak 5-4 jaman. Sayangnya itu dipatahkan, Pak. Udah dipatahkan Karena dari autornya sendiri bilang kalau si Suzuki ini udah meninggal gitu. Meninggal dan mayatnya ditemukan sama tetangganya gitu. Jadi udah terkonfirmasi isekai. Terkonfirmasi isekai. Gitu ya. Dari si autornya. Dari autornya langsung. Iya, betul. Mungkin di sana juga banyak yang berpikir kayak gitu ya. Iya. Ini kalau sampai dia bangun kayak petualangan segala itu cuma 5 jam loh. Iya loh. Paginya dia langsung masuk kerja lagi. Iya, normal itu tuh, nothing happen. Tapi dia masuk jam 5 pagi udah company dong. Wow. Bisa. Nah, mungkin ini dia ada kerjaan yang diterunda. Oh. Bisa kan? Ya, yang berangkat jam 5 pulang jam 10 malam kan cuma udah company. Jadi Megumi barangkali ada yang berniat untuk meninggalkan Konoha ke Jepang. Carilah perusahaan yang white company. Iya, jangannya black company. Jangan black company ya. Yang jam 9 sampai jam 5 sore udah. Udah selesai gitu ya. itu. Jangan jam 5 ke jam 10 malam. Tuh biasanya julukannya apa? Zombie salaryman gitu. Zombie salaryman ya. Ini kita mau ngebahas anime labirin loh. Labirinnya enggak masuk-masuk ini. Iya. Gara-gara Overlord. Iya, Overlord. Tapi Overlord kan dungeon juga. Iya, dungeon juga, Dungeon juga. Dungeon. Emang hidupnya di dungeon gitu kan. Rumahnya di dungeon. Ya kan? Rumahnya di dungeon. Ya. Dungeonnya berbentuk makam. Iya, benar bentuk makam. Makam Nazarik ya. Oh iya Nazarik namanya. Iya, makam Nazarik. Keren juga tuh. Iya. Kalau ngambil apa? Lore Nazariknya keren. Iya betul. Ya kan Nazarik kan ada 10 lantai dijaga semua sama para bawahannya Ains kan. Iya. Selain tadi Overlord yang dungeon, ini juga yang apa sih? Level 1 level 1 Dakedo itu ya. Iya, level 1 Dakedo. Ya. Itu ringan kan itu? Ringan kan sekali. Ringan sekali. Tapi kalau menurut saya agak anti klimaks, Pak. Why? Hah? Kenapa tuh? Karena ceritanya kayak terlalu dimaksain biar overpower. Iya kalau ya. Ya kan? Kira tuh bakal struggle kayak gimana gitu kan. Nah, tapi dia kayak nemu cheat aja gitu loh. Kayak nemu cheat gitu kan. Ya dia main game nemu cheatnya. Nemu cheat dari sistemnya gitu kan. Oh, nih bugnya bisa dipakai nih. Iya, gitu. betul. Ya kan? Nah, dropnya dilempar lagi ke alam liar, dibunuh lagi jadi peluru. Betul. Iya kan? Iya betul. Tiba-tiba dapat pistol, tiba-tiba dapat peluru, anjir. Farming pelurunya gampang lagi. Iya. Ya kan? Ya balik lagi ke labirin nih. Jadi satu ke arah. Ini jangan lupa juga si pemakai sendal swallow. Pemakai sendal swallow. Betul. Dan maci. Sendal swallow. Dia pakai swallow itu, Pak. Iya. Padahal belnya pakai sepatu loh. Iya, bel pakai sepatu. Yang ada inget yang pakai swallow loh, anjir. Emang ikonik sih. Oh ya, di masanya itu ikonik banget loh. Ikonik sekali sih. Banyak cosplaynya loh. Banyak cosplaynya. Ya kan? Soalnya tinggal pakai dress putih sama pita aja iya, udah dress putih, gitu kan. Pita kalau rata-rata cewek kalau rambutnya panjang bisa langsung loh di Twitter. Iya, di Twintel gitu kan. Belum lagi dia sikat giginya
menggunakan teknik Islami, Pak. Islam. Pakai siwak. Pakai siwak loh, anjir keren loh. Ya. Kalau Pak bisa gini pakai siwak loh dia. Tapi kalau misalnya dalam Greek mitologinya itu kan dia tuh dewa kehancuran kan ya? Bentar, bukan dia yang kehancuran. Dia tuh dewa ini, dewa tingkat bawah yang ngurusin kesuburan ladang. Oh, kesuburan ladang. Gue kira dia Hastur. Bukan. Iya, dia tuh anak salah satu dewa dan ngurusin ladang itu. Iya, dia tuh dewa. Pokoknya di kuprak-kupraknya di tanaman lah, di ladang. Ada. Dewa Tapi Hestia di season yang terbaru kan dia OP sekali ya, Pak. OP? Iya, OP loh. Belum nonton loh. Iya. Dia semakin OP, Pak. Semakin gede nggak? Enggak. Oh, segitu-gitu aja. Pendek tetap kecil ya. Tetap kecil. Ya. Tapi jadi OP, Pak. Jadi OP. Nggak cuma nge-blessing. Nggak cuma blessing, dia bisa memurnikan tanah yang di itunya. Jadi kan itu kan ceritanya lagi diserang tuh sama kawan iblisnya tuh, ya kan? Nah, udah mulai terkontaminasi itu kan, karena kekuatan dia kan untuk menyembuhkan tanah gitu kan, dia membersihkan tuh, jeret, gitu kan satu. Tapi dia cuman membasmi yang pengen dia basmi aja. Jadi warga sekitarnya nggak kena efeknya. Asik dong. Iya dong. Asik. Jadi no friendly fire. Iya, no friendly fire. No friendly fire gitu. Keren juga ya, Dik. Keren, coba. Di season terbaru. Itu coba nonton sampai season 2. Iya. Kan udah sampai season 5 apa 6 kalau. Wah, anjing. Coba banget gue ketinggalan. Wah, ternyata seru, Pak, lebih dalam, Pak. Ceritanya, Pak. Soalnya di season 2 tuh agak membosankan. Betul. Makanya pas stop. Season 1, season 2 itu cuma pengenalan karakter, Pak. Gitu, ya. Nah, mulai lebih mendalamnya tuh si Bel itu dulunya ada keturunan si Zeus gitu-gitunya tuh. Nah, itu kan dijelasin di season 3 sebenarnya. Season 2 akhir itu udah jelasin, ya kan? Terus season 3 mulai perjelas gitu kan, mulai naik level nyusul si Ice Wallenstein-nya tuh. Ya kan? Paling OP-nya kan Ainz kan. Iya. Ice Wallenstein kan. Nah, itu sampai ke susul, Pak, levelnya, Pak. Gitu, sama si Bel Cranel ini loh. Bel Cranel. Anjing yang disuarakan oleh Bapak Harem se-anime, Pak. Iya, Bapak Harem se-anime. Udah kecil nih suaranya. Udah anjing suaranya kayak gitu anjing. Bentar lagi Star Boost Stream nih dia. Star Boost Stream nih, ya kan? Pakai pisau tapi kecil. Nah, tapi karena di anime dan Machi ini penggambarnya lebih banyak dari mitologi Yunani ya. Iya, Yunani Greek. Makanya si Minotaur itu benar adanya di labirin. Iya, betul. Labirin karena dia tuh hasil anak dari ratu siapa gitu, saya lupa namanya. Jadi di mitologi Yunani sendiri, ratu ini tuh sangat menyukai banteng. Betul. Sangat menyukai banteng. Saya kepikiran Konoha ya. Wah, bantengnya itu berbahaya, Pak. Galak banget itu mah. Iya. Kalian betul dia si ratu ini sangat menyukai banteng dan saking sukanya sampai dia bikin kostum berbentuk banteng. Dan masuk ke situ. Posisinya nungging. Ya, betul. Dan dia banteng. Ya, hasil anaknya Minotaur. Setengah manusia, setengah banteng. Ada baca dah, sumpah. Itu ada di situ. Dan rajanya tahu, makanya anaknya dibuang di labirin buat jaga labirin. Kok gelap ya? Mitologi Yunani selalu gelap, Pak. Gelap. Selalu gelap. Tapi gelapnya beda. A few moments later. Ngomong-ngomong kan, itu labirin ngewe kan? Iya dong. Ada anime tentang labirin isinya ngewe doang. Anjing. Sumpah. Ada tuh. Ada. Sebutkan animenya apa, Pak? Namanya adalah Isekai Mekyu. Wah, asik banget itu. The real main dish kita ya. Iya, itu main di situ. Wah, daging semua di situ isinya. Emang daging sih. Dagingnya Roxen. Wow. Ini ditutupin dari belakang pun lebar. Tumpah sampai ke samping.
Itu anjing. Semangat sekali Anda ya anjing. Dari kemarin-kemarin Pak ini Pak, cuman apa ya itu tuh. Karena Isekai Mekyu ini dibahas pun apa yang dibahas gitu tuh. Ceritanya tidak. Ya itulah. Cerita tuh cuman buat ngabisin dari pagi ke malam doang. Cerita aslinya ya. Plot aslinya ya. Plot aslinya dari pagi ke malam. Main Isinya bersetubuh semua ya. Iya kan bersetubuh loh. Anjir 6 waifu bangsat. 6 waifu. Baru 2 sih di animenya. Iya baru 2. Baru 2. Tuh saya coba membaca manganya di kantor. Di kantor. Memberanikan diri. Memberanikan diri. Iya. Di kantor, ya. Buka dong. Tak cari ini terakhir. Tak baca langsung dari anime. Tadi di mana nih? Oh, di chapter sini. Tak lanjut scroll. Oke, cut. Makasih loh. Tidak aman buat dibaca di publik anjing. Ntar bos kok baca apa kok? Asik. Chaos Pak, chaos. Cuma nggak aman Pak dibaca di publik Pak. Emang tidak aman anjing. Ya nggak kok. Ini ya, tak paling itu kayak nggak bakal sebrutal apa gitu tuh. Tapi brutal anjing. Kan saya bilang. Bangsa. Saya udah kasih caution loh. Udah kasih peringatan loh saya loh. Ya, udah saya kasih peringatan loh. Jangan di publik. Nekat bapak ini anjing. Kan saya tuh biarpun sudah umur segini rasa penasarannya masih tinggi Pak. Kontol. Iya. Rasa penasaran saya masih tinggi loh. Tuh, jadi kalau ada caution warning tuh malah kayak kok tertantang gitu ya. Saya sewain Videotron gimana? Baca Isekai Mekyu. Nonton sih, mending nonton sih anjing. Isekai Mekyu. Tapi sebenarnya gini, dari anime Labirin ya, yang tadi kita sebutin. Kalau Danmachi jelas grafiknya oke. Ya. Karena kayak dibuild sama studio yang bagus dan niat. Iya. Bahkan sampai tadi Bapak sendiri bilang sampai 5-6 season kan. Niat banget dong. Iya. Ada spin-off-nya juga kan? Ada. Yang nyeritain si cewek itu. Iya betul. Cewek rambut pirang. Ains Wallenstein itu ya? Iya, si Ains. Bukan Ains Gold ya. Bukan. Beda Ains itu. Ains apa namanya? Ains kalau kata Hestianya tuh apa? Ains Wallens apa gitu tuh. Wallens Nanika gitu kan. Tapi kalau dari anime dan Danmachi ini si Bell tuh penganut yang amat setia. Setia ya? Iya setia kan. Iya. Dia punya skill khusus kan. Punya skill khusus. Dia tuh salah satu skill cheat itu kan karena dianya apa namanya anak dari Zeus gitu kan, turunan langsungnya Zeus gitu ya kan. Dia tuh double XP Pak. Double XP dia tuh Pak. Anjing kalau di game-game penting banget itu. Penting banget itu. Double XP. Karena buat grinding lebih cepat. Double XP. Ya kan. Dan momen yang lucu tuh pas kalau nggak salah digoda sama Aphrodite deh. Iya. Gitu. Itu kan Aphrodite kan pengikutnya banyak kan? Season terbarunya mau saya spoiler nggak nih? Boleh, ya? Mangga. Aphrodite itu ya sempat bukan sempat malah dari awal season 1 itu dia nyamar jadi pelayan yang jadi maid yang di cafe yang suka si Bell makan. Oh, sudah ya. di itu ya? Udah diincer Pak. Sudah incer ya? Udah diincer Pak. Di grooming dia Pak. Di grooming ya? Di grooming si Bell ini Pak. Gitu. Aphrodite yang ini kan gini, ini udah lama jadi kayak lupa ingat kayak kuburan ya. Lupa ingat. Iya kan? Iya kan? Balik ke C A minor lagi. yang kulitnya eksotik kan? Iya. Aphrodite kan? Betul. Yang pengikutnya banyak. Betul. Ya kadang pengikutnya kakinya 4. Iya betul. Iya kan kakinya 4 kadang kan? Iya kadang. Kadang kakinya 4 dipakein topeng. Iya. Nah, kalau dari Aphrodite kan sering dibawa ke anime dari berbagai anime kan? Iya berbagai anime. Karakter Aphrodite ini. Bahkan di God of War juga ada kan? Jelas dong. Tapi jelek Aphrodite-nya. Iya, God of War 3 itu. Iya God of War 3. God of War 3. Menurut Bapak nih, kita ngambil dari anime aja lah. Lebih bagus Aphrodite yang Danmachi atau Aphrodite yang di Sumasu no Valkyrie? Oh jelas dong. Jelas itu sampai ditopang oleh 2 penjaganya.
Anjing. Dan temen gue ada loh Pak, yang ilustrator Pak. Dia bikin ilustrasinya gitu kan. Tapi karena dia itu kan seorang fujoshi. Oke. Dia seorang fujoshi. Anda tahu Genshin? Tahu. Ya, Zhongli tahu Zhongli. Wah anjing. Bapak satu itu ya? Iya, bapak tua satu itu. Bapak tua satu itu. Iya. Karena dia kan di pairingnya sama si pangeran itu tuh, ya. Nah, dibuat ilustrasinya sama teman saya. Seukuran itu. Iya, Zhonglinya. Zhonglinya. What the fuck? Zhonglinya seukuran itu. Dipegangin sama Cilde. Anjir. Dipegang sama Tatang ya? Sama Tatang dipegangin sama Tatang kan gini kan, makanya begitu kan, sampai begini kan. Iya betul. Gitu kan. Betul. Itu kursi kan mereka kan jadi kursi kan? Iya jadi penopang. Jadi penopang. Ini buat punggung. Iya. Ini buat punggung depan. Iya. Betul. Gitu kan. Anjing. Dan itu Zhongli sama Cilde Pak. Betul. Nah harusnya dia juga bikin animasi yang ini dong. Pas Thor atau apa ngibasin itu angin. Oh enggak, sayangnya dia itu masih doang. Enggak. Angin kan itu sampai menutupi wajah kan. Betul. Kibasan anginnya itu. Kibasan anginnya ya. Saking besarnya angin loh. Saking besar angin. Daging ya. seberat itu aja terbang. Terbang loh ya. Terbang. Goblok. Sobat Suno Valkyrie banyak ini ya. Saya jadi kepikiran ini Pak. Apa namanya? Jokesnya si ini. Hari Senin wah. Anjing udah lama banget kita nggak kena jokes pas lagi ini Hel. Hari Senin wah ya. Iya kan? Iya. Itu kan pas di pengukuran penimbangan tuh. Iya kan? Dipegangin sama temennya kan? Ya gitu kan? Iya kan? Dipegangin turun 5 kilo kan? 5 kilo anjing 5 kilo turun. 5 kilo turun Pak. Bangsat bakso daging itu 5 kilo. Anjing baksonya loh. 5 kilo loh Pak. Kebayang loh Afrodit berapa kilo Pak? Ya 15 kilo ada. 15 kilo ada. Ada 15 kilo. Buat makan satu RT itu Pak. 15 kilo kan tuh. Sini. Aji. Tapi Afrodit yang di Danmachi juga punya nilai tersendiri loh. Iya. Kalau di Sumatera Novel kan ya udah tubuhnya kan. Iya. Emang penggambaran Afrodit kan seperti itu. Betul. Bahkan Zeus pun sempet kalau di mitologi aslinya sangat tergila-gila. Betul. Ada cerita gini, si Zeus ini ngejar Afrodit ngelewatin gurun, Mbak. Iya. Ngelewatin gurun ngejar Afrodit saking nggak tahannya itu. Sampai air kehidupannya Zeus ini netes-netes. Wah. Sampai netes-netes. Dan jadi anak-anaknya. Iya, dan itu netesnya itu ke pasir gurun. Iya. Dan hasil tetesannya itu jadi ular gurun, Mbak. Jadi ular gurun. Jadi basilis ya. Iya, jadi ular gurun gitu. Itu untuk menurut mitologi Yunaninya. Iya. Mempesona itulah Afrodit. Wah. Dewi cinta juga kan? Iya, betul. Dewi cinta dan nafsu. Betul, cinta dan nafsu. Jadi untuk PP Bumi, kalau Anda cinta sama seorang tapi nggak nafsu, bukan cinta. Dibarengi loh. Cinta itu pasti nafsu. Tapi nafsu nggak tentu cinta. Betul ya. Iya. Itu penggambaran yang sangat detail sekali oleh Anda ya Pak Eko ya. Betul. Harus ada edukasi. Kecepatan 2 detik lagi. Pengen ngebahas anime labirin itu kemana-mana ya? Kemana-mana ya. Betul. Gara-gara Segameikyu ya. Gara-gara Segameikyu. Iya, Segameikyu. Tapi menurut Bapak udah nonton Segameikyu? Nonton Pak. Nonton sampai selesai? Enggak. Oh enggak sampai selesai. Tapi kan saya baca manganya. Oh iya sih. Kalau saya belum baca manganya, tapi nonton animenya dulu. Iya. Nah sekarang ini season sekarang kan lagi banyak anime genre apa ya bahasanya Echihan. Iya kan? Ya. Setahu saya ada 3. Hitozuma no Kuchibiru. Iya kan? Iya. Betul kan judulnya? Ya, nyerempet banget sih. Nggak hard tapi lebih nyerempet ke anime sih. Iya. Terus Nukitasi atau Nikutasi ya? Nukitasi. Nukitasi the animation. Sama si Isekai Meikyu. Ya. Nggak tahu sih yang lain belum nemu kayaknya ya. Nah dari 3 ini, tapi grafik yang paling oke tetap Isekai Meikyu, Pak.
Tidak salah. Kayak apa ya? Dibuat senormalnya anime aja. Senormalnya anime. Nggak ngejual fan service yang bagian ngentotnya itu. Iya dong. Tanpa eksplisit sekarang ya. Iya, ya biarpun cerit di dungeonnya memang kayak nggak penting banget. Nggak penting. Isekai Mekyu. Apalagi dia bisa portal kan. Iya. Bisa TP kan dari rumah langsung masuk ke dungeon. Dari rumah buka portal masuk ke dungeon, ngehit dadar cuman buat ngumpulin mana. Oke. Iya kan? Buat Iya. ngumpulin mana pulang lagi. Pulang. Dikeluarin lagi mananya ya. Iya, dikeluarin lagi. Karena emang apa fokus Kita bahasanya transfer mana deh. iya deh transfer mana. Biar editor kita nggak capek ngeditnya. Iya, transfer mana melalui peju kan. Cing. Udah dibantuin tetap aja anjing. Tidak ada filter emang bangsat ya. I don't want a peace. I want problems always anjing. Tapi itu. Tapi kalau ngobrolin bahasanya anime labirin, yang menurut saya labirinnya itu ngeri banget. Ini skill abnormal. Yang satu kelas ke isekai. Ke bawah ke isekai. Terus sama dewinya dicek satu-satu. Ini apa? Dia rank apa? Dia rank apa? Ya. Nah MC kita ini ranknya rank Sampah. Rank sampah. Dan skillnya cuman abnormal bilangnya. Tulisannya abnormal. Dan di situ skill abnormal tuh Debuff. ya debuff. Debuff ini skill sampah, Pak. Skill sampah. Cuman notabene di MC ya. Ya. Skill sampahnya tidak sampah, malah sampah, kelas malah dewa, OP. malah OP. Saya nggak nonton animenya tapi saya baca manganya itu, Pak. Dan dilempar ke labirin kan. Yang itu bilangnya kata si Dewi kalau kamu bisa keluar dari labirin itu, kamu bisa hidup bebas. Masalahnya isinya monster mata emas. Yang level tinggi-tinggi dong. Iya, di situ kalau monster mata emas ini levelnya jauh lebih tinggi. Anggapnya gini, kalau monster mata biasa level 100, monster level mata emasnya itu cuma level 1, Pak. Perbandingannya. Itu jauh banget. Iya, ya. Istilahnya di rank yang berbeda lah, gitu ya. Udah kelasnya berbeda. Perbandingannya gini deh. Si Roxanne Isekai Mekyu sama siapa ya satunya? Ya, Prodit. Iya, Prodit. Biarpun sama-sama memiliki Niku banget. Iya. Cuman Aphrodite di level yang berbeda. Iya. Bahkan harus ditopang. Kalau Roxanne mah masih lah, otot ligamen masih kuat lah. Masih kuat ya. Kalau otot ligamennya Aphrodite kan sudah bekerja sangat keras tuh. Udah putus kayaknya itu sambil ditopang gitu. Harus menggunakan tenaga eksternal. Untuk eksternal Iya. ya. Seperti itu. Perbandingannya asik banget ya. Iya kan? Brengsek. Asik banget kan? 2,000 years later. Bahasanya kalau nikah sama model gitu nggak tidur saya kayaknya, Pak. Tidur. Nggak tidur sih. Nah, head to headnya sama Hilda mana? Waduh, head to head sama Hilda ya. Ibunya Ichan. Iya. Head to head sama Hilda. Hilda sih kelasnya udah beda kelas itu. Beda kelas. Beda kelas Hilda sih. Kelas bangsawan, Kelas bangsawan. ada kelas rakyat jelata, bangsawan, ada dewa. Ada dewa tuh. Kalau dewanya kan Aphrodite nih. Aphrodite. Bangsawannya Hilda jelas. Hilda jelas. Hilda jelas gitu kan. Rakyat biasanya si ibunya Ichan. Ibunya Ichan. Kelas budaknya Roxanne. Anjing. Anjing. Ini bridgingan awalnya, Pak Begumi ya. Hari ini kita bakal ngebahas anime Labirin. Enggak, ini nggak bahas karakter susu anjing. Karakter dengan susu yang gede. Goblok. Lama-lama bikin fan art rating ini. Nah. Fan art rating. Kita asik sih, Pak. Ngerating. Kita yang gede bangsa. Ini rating kayak gitu. Kan pas ya. Dia pas. Ya. Saya pakai ini lagi nanti pas rating. Ide bagus, Pak. Ide bagus. Tadi saya bilang ke editor. Turu editornya. Ya anjing.
Iya iya. Mana karbunya kotor lagi. Iya anjing karbunya kotor lagi bangsa. Harus dibersihin dulu. Tapi nggak sekotor bapaknya. Nggak sekotor bapaknya. Bah, apa ngebahas animal habis sedikit banget loh anjing. Sumpah Sedikit ya. sedikit banget Bridging doang ya. bridging doang isinya susu. Anda sekalinya revive begini ya. Betul. Seminggu tidak konten ya. Iya betul. Anjing. Karena nyari unak di kepala tuh apa bahan-bahan tak keluarin semua. Bangsat. Bangsat. Tapi gini, anime labirin sendiri sebenarnya yang fokus ke labirinnya ya. Ya. Dungeon Messi. Dungeon Messi. Tujuan kan mereka masak Di dungeon. dungeon. Iya. Dengan item-item lootingan dungeon. Iya, dengan bahan-bahan dungeon kan. Bahan-bahan dungeon. Ya. Helm dimasak, Iya. koin dimasak. Betul. Itu nonton Tombak pedang dimasak anjing. nonton. Sayangnya iya. Wah. Gini loh, Dungeon Messi itu untuk 1-2 episode oke menarik. Cuman pas kesananya repetitif. Iya betul. Jadi nggak ada impact atau wow gitu loh. Yang biar kita nonton sampai habis. Ya. Apa gitu loh. Jujur masih lebih menarik itu Pak, isekai masak-masak. Isekai masak-masak. Cooking in an Underworld. Oh, Fenrir. Iya Fenrir. Ya, itu kan sama cerita petualangan cuma buat sampingan doang. Intinya dia belanja online dari skillnya dia, gitu kan. Terus masak, dikasih makan tuh Fenrir, udah. Anjing itu tapi kasihan ya ini bapak-bapak itu ya. Di Isekai terus saya bapak-bapak loh. Anjing. Dapat skillnya apa? Belanja online. Iya kan? Nah, di manganya nasib 3 anak SMA itu gimana? Yang mana? Yang kan itu di Isekai kan 4 orang kan? Iya. Si bapak-bapak dengan belanja online. Iya. Nah, yang 3-nya kan kayak ya udah terisekai dengan skill yang biasa. Hero kelas kan? Kalau di anime kan dimension cuman pas mereka makan di hutan tuh, ngebakar terus dia bilang, "Aduh kangen nih. Di sini makanan asal banget gitu kan." Iya. Nah, nasib mereka tuh gimana di manga? Saya nggak baca manganya. Wah, anjing. Iya Pak. Ya, maksudnya mereka bisa jadi karakter penting loh. Iya loh. Tapi kan inti dari animenya kan masak itu. Masak buat Fenrir. Masak buat Fenrir. Gitu kan? Betul. Masak buat Fenrir. Wow. Siapa tuh? One eternity later. Yang berbau labirin lagi itu ada apa ya? sebenarnya banyak sih Pak. Kayak Arifureta. Si Hudson ya. Hudson. Iya, rambut hitam putih. Betul, rambut hitam putih ya. Yang matanya hilang satu ya. Tinggal sama teman-temannya ternyata jadi edgy. Wah. Iya kan? Iya. Yang paling OP, dapat Jokernya anime. Jokernya anime ya. Betul. Iya, Arifureta dungeon ya. Dungeon. Kayaknya maksudnya yang fokus banget dungeon tuh kayak kadang cuma di judulnya doang. Betul. Iya kan, dan Machi tuh judulnya kan dungeon kan. Dungeon banget kan. Tapi ceritanya tidak selalu dungeon. Tidak selalu dungeon. Malah kemana-mana sekarang. Mana-mana ya. Lika-liku hidup petualang. Lika-liku hidup petualang yang hanya menyembah satu dewi yang pengikutnya dia doang. Begitu dia doang. Nambah nggak pengikutnya? Nambah di season 4. Season 4 nambah? Season 3, 4 nambah. Oh. Dan OP-OP lagi. Oh, OP. Season 1, season 2 kan cuma si Bell doang kan? Iya betul. Sama si pengikutnya Bell itu. Ya. Si Loli Cat Girl itu kan. Iya, pembawa barang. Ini kalau ngobrolin Loli Cat Girl tuh selalu teringat Felix aja. Felix. Iya kan? Anime lupa nih Rezero. Ya, Felix Rezero anjing. Kesat. Setidaknya walaupun dia femboy. Femboy. Walaupun dia femboy, dia masih straight Pak. Iya, dia masih suka sama tuannya gitu loh. Tuannya cewek. Iya, tuannya cewek. Iya. Kalau Totsuka gimana Totsuka? Totsuka. Hachiman. Sikikan. Wah. Kenapa nih? Itu terlalu fem, Pak. Family friendly. Family friendly.
hormon testosteronnya lebih tinggi. Hormon feromonnya lebih tinggi daripada testosteron, Pak. Iya betul. Iya kan? Betul. Pas main tenis sih anjing banget sih itu. Main anjing sih. Iya main tenis. 同じクラスの戸塚彩花です。俺女子と関わりとかないから、なんなら男子との関わりもないまである。僕男なんだけどな。 Udah trust isu aja. Trust isu. Tapi kan sekarang Anda itu kan wajib trust isu, Pak. Ya. Wajib trust isu. Di circle kami ya, trust isu itu nomor 1. Nomor 1. Wajib. Ya. Tidak ada bisa dipercaya. Iya betul. Binatang semua ya. Karena kan emang isinya binatang. Betul. Ketuanya aja monyet. Iya ketuanya monyet. Di situ ada monyet, ada gorila, ada anjing. Coba. Ada beruang. Ada beruang gitu. Ada Tuhan gitu. Ada Tuhan. Ya Anda kan. Udah lepas, title itu udah lepas sekarang. Kan udah pendek kamu. Udah pendek. Udah bisa jadi Tuhan aja. Coba saya telepon Kohi dulu. Wah. Ada nggak kostumnya? Halo, sekarang aku cosplay. Kalaupun diadain ya kostum itu ya, repot sih itu ya. Sumpah repot banget itu yang kayak nyewanya pun repot gitu loh. Enggak apa-apa, Pak. Kan sekarang kan udah pas ya, Pak. Pastornya ada. Tuhannya ada. Iya, bawa mimbar ya. Bawa mimbar. Bukan tameng itu mimbar ya. Mimbar betul. Itu harus dipanggil ke sini lagi sih, asik tuh. Untuk dibully. Iya betul, Aniki kita dibully. Anjir. Tapi respect sih sama si ini Bang Sandi. Dia salah satu orang yang ngebangunin saya di titik lagi jatuh. Anak itu kemarin. Habis putus itu ya? Iya, habis putus itu. Dia ngasih tahu kayak, lu jangan gini men. Udah buat apa? Iya juga ya. Tuh yang sok mikir itu. Ya, isu kehidupan cosplay. Iya betul. Iya, isi isu. Itu kalau misalnya yang ngomong bukan Sandi nggak ngefek itu. Nggak ngefek itu. Nggak ngefek. Harus Sandi. Harus Sandi karena dia beruang. Bukan. Karena kisah dia pun sama. Iya. Jadi kayak kalau dia ngomong ya pantas karena dia sudah merasakan. Iya betul. Kalau yang ngomong belum merasakan kan omong kosong jadinya. Kosong. Iya. Kayak yang duduk di kursi-kursi mahal itu. Iya betul. Kosong lah. Kosong banget. Wajib dijarah itu. Betul. Jadi kan harus saling mendukung struggling. Kontol. Anda tidak pernah struggling, Mac. Gitu. Oh dia struggling, Pak. Iya. Nyari ijazahnya kan ada KKM, Pak. Ijazahnya KKM, gitu kan berani ngomong-ngomong tolol, gitu kan. Mang tolol Anda. Sendirinya pun tolol. Goblok. Mungkin next kita head to head karakter dah. Bisa deh. Asik sih. Head to head karakter gitu kan. Isekai Mekyu sama apa? Ya kan dari tadi kita begitu. Karakter ya. Oke, buat Pegumi yang masih pengen nonton kita bisa subscribe, like, share, comment, dan share. Dan jangan lupa nyalain lonceng juga biar nggak ketinggalan bahasan-bahasan anime yang gak jelas. Kayak ini anjing. Konteks utamanya kita nggak bahas anime labirin, malah kemana-mana. Pusing editor, bangsa judulnya apa? Sumpah sok pasti pusing dia. Gak apa-apa, labirin loh. Iya betul, labirin. Pencarian labirin, gitu kan? Lika-liku dunia animasi jadi. Dunia animasi. Betul. Oke. Baik, ya. See you next time, arigato. Gozaimasu.